Hehehe, welcome back to Saham Upside. Gimana guys kabarnya hari ini? Mudah-mudahan makin cuan ya, makin profit di awal tahun harus lebih optimis guys ya. RDN-nya harus lebih baik nih, harus nambah ya berlipat-lipat harusnya. Amin ya. Dan di 2 Januari ini ya, saya rasa sih semuanya happy ya. Mudah-mudahan ya, jangan ada yang cut loss karena marketnya bagus banget hari ini 2 Januari 2026. Awal yang manis buat awal tahun ya. Mudah-mudahan teman-teman juga kecipratan ya. Awal yang manis ini dan kalau kita lihat ya HSG ini mantap banget nih ya. Sedang berupaya menembus area resisten ya. Kayaknya sih ngejar level 9.000-nya kayaknya nih gitu ya. Mudah-mudahan tercapai ya dalam waktu dekat gitu ya. Oke, BTW sebelum kita bahas lebih lanjut, mau ngingetin ya, sekali lagi nggak berhenti-hentinya saya ingetin bahwa video ini bersifat edukasi ya, bersifat point of view aja dari saya gitu. Nggak ada ajakan jual maupun beli saham tertentu, nggak ada guys ya. Hanya point of view yang berbeda aja mungkin dari saya ya, yang mungkin bisa jadi insight buat teman-teman gitu ya. Bisa jadi informasi yang teman-teman terlewatkan bisa jadi gitu ya. Oke, dan ya disclaimer on ya, tidak ada ajakan jual maupun membeli saham melalui video ini. Oke, di IHSG hari ini ya menguat ya 1% guys. Wow, mantep banget ya candlenya. Candle ya ditutup dengan high sama dengan close ya, dan ini menandakan bahwa demand-nya memang masuk ya. Demand-nya masuk baik dari foreign maupun lokal ya. Ini masuk banget dan mudah-mudahan ini bisa bertahan gitu ya sampai seterusnya. Amin ya. Kan kalau bertahan sampai seterusnya artinya kan marketnya lagi bagus ya. Marketnya tidak crash. Nah, itu yang kita harapkan. Karena kalau market crash yang terjadi seperti apa? Yang terjadi seperti ini nih ya. Ya, beberapa hari kan marketnya cukup ya lumayan koreksi lah ya. Jadi ketika market koreksi ya porto kita ikutan koreksi dah. Nah itulah yang nggak kita pengen. Tapi ini diperlukan sih ya. Ini nggak mungkin kan market nggak mungkin lurus terus ke atas gitu ya. Ke utara nggak mungkin. Jadi market butuh yang namanya koreksi. Oke. Oke, di IHSG ada apa hari ini? Ya kalau kita lihat di sini kan sebenarnya ada area resisten ya guys ya. Di sini ada area resistennya dan di sini ya ini ini ada area support yang belum ditembus ya. Dan kalau kita lihat ya memang di sini terbentuk minor structure ya, minor atau chok lah ya, minor chok ya. Jadi belum merubah struktur gitu ya dan jangan sampai gitu. Dan alhamdulillah memang balik ke atas gitu ya untuk berupaya menjebol area resisten ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini jebol lah ya gitu. Amin gitu ya. Dan ya IHSG gitu aja sih guys ya. Dan kita berharapnya sih jangan sampai ini ya, kena ini ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Ini supportnya jangan sampai dijebol, karena kalau ini jebol, ini artinya market structure shift gitu ya. Saya beri nama dulu di sini. Market structure shift. Ya, MSS. Jadi, biasa saya selalu menggunakan formatnya ini. Biasanya sih ngerti lah ya. Bagi yang belum ngerti artinya ini tuh pola perubahan ya. Tadinya IHSG lagi apa tadinya uptrend gitu ya. Jadi downtrend. Nah, ini yang kita tidak inginkan sama-sama. Lalu ini di atas apa nih? Ini di atas hanya sekedar chop change of character, namun per hari ini sudah terbalaskan chopnya ya. Bagi teman-teman yang suka smart money konsep ya kan. Nah, ini nih, ini chop dibalas chop. Chok itu ya kesingkatannya ya. Kalau kepanjangannya adalah change of character ya. Bagi teman-teman yang belum ngerti ya, nanti cek aja lah ya di YouTube ya. Oke, IHSG bagus ya untuk awal tahun. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya. Dan kita mulai ya di saham yang pertama kita pilihan dari saham upside. Nah, saham yang pertama yaitu ada Antam. Antam hari ini dibuka gap up ya. Nih, dibuka gap up kan tadinya di sini ya close-nya di sini nah ya di dia naik ya. Nah, namun Antam juga masih dihadapkan dengan area resist nih ya. Resistnya juga resist kuat ya. Bukan sekedar resist minor tapi memang resist kuat yang ada di sini nih gitu ya. Dia dihadapkan dengan resist tersebut. Jadi
Jangan seneng-seneng dulu gitu. Meskipun ya saat ini ada indikasi untuk rebound ya ini kan marketnya hari ini atau saham Antam hari ini naik 1,9% ya. Naik 1,90% yang artinya ini kan bullish harami kan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu pola-pola candlestick gitu ya, ini mengindikasikan bullish harami ya. Ketika candle ya kecil di dalam body candle sebelumnya ini mencirikan bullish harami yang artinya ini mesti ada indikasi untuk naik esok hari tanggal berapa? Sekarang kan tanggal 2 ya, tanggal 5 Januari. Oke? Jadi seperti itu untuk Antam secara teknikal dan ya di sini dia mesti ada ini ya mesti tertahan ada resist sebelumnya atau area penting lah ya kalau saya bilang ya. Ini ada area penting yang mudah-mudahan tidak dijebol ya gitu ya. Mudah-mudahan tidak dijebol. Nah, kalau bisa diproyeksikan ya. Kalau mau diproyeksikan akan seperti ini nih guys gitu. Ya mudah-mudahan. Bisa benar ya bisa salah, tapi disclaimer on ya. Bisa benar bisa salah. Mudah-mudahan seperti ini. Gitu ya. Kita cek dulu dari analisa transaksinya deh ya. Antam hari ini seperti apa? Apakah foreignnya ataukah lokalnya yang lebih banyak? Kita coba cari tahu sama-sama. Oke, hari ini tanggal 2 Januari ya. Tanggal 2 Januari ternyata ZP. ZP ya yang jualan YP. YP itu retail, ZP itu foreign ya. 79.000 dia makan semua punya retail nih, 54.000 ya kan? Dia makan semua, terus dia makan juga punya CC. Artinya ZP memang akumulasi gitu ya. Secara retail ya, retail juga ini ada PD ya, ada retail juga di sebelah kirinya. Namun di sebelah sisi sellernya ada YP, XL, terus ada CP, ada XC. Jauh lebih banyak yang sellernya ya, yang jualan. Nah, ini mengindikasikan kalau retail banyak di kanan, nah besokannya biasanya Antam akan ke utara teman-teman ya. Mudah-mudahan ya kita berharapnya Antam besok utara tanggal 5 Januari 2026. Oke, gitu ya untuk Antam skemanya atau proyeksinya. Dan kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Archie. Nah, Archie ini kemarin juga kena ini ya, kena katalis dari apa harga emas dunia ya. Harga emas dunianya turun ya kebanting ya ikutan lah Archie gitu. Antam juga kemarin juga ikutan gitu kan. Nah, dan ya sebelumnya kan dia dibuka gap down ya. Hari ini dia tidak dibuka gap up ya. Masih sama, namun dia berhasil naik ya. Naik tipis 1,54% guys ya. Naik 1,54%. Jangan lupa di sini ada resisten become support ya. Ini sudah ketiga kalinya ya di retest nih. Yang pertama mana? Yang pertama ini nih, saya kasih unjuk nih. Ini yang pertama, retest yang pertama ya. Coba di retest atau coba ya di tes lah. Ini kuat nggak nih gitu, resisten yang become supportnya nih. Kalau kuat bagus, kalau nggak bahaya. Ini yang kedua kali ya, ini saya tuliskan nih. Ini yang ketiga kali gitu ya. Dan di sini ini muncul gap kan. Ini ada gap yang biasanya kalau ada gap itu kan memang harus ditutup ya. Karena ibaratnya tidak adanya keseimbangan harga. Ada harga yang bolong-bolong nih yang harus segera ditutup atau ada liquidity yang harus diambil. Ya bahasanya memang ribet gitu, tapi bahasa gampangnya adalah gapnya harus ditutup. Nah, bahasa gampangnya seperti itu guys gitu ya. Jadi ini nggak tahu ya apa memang langsung ditutup atau gimana. Coba kita turunkan time frame-nya. Ya, kalau kita lihat time frame-nya, ini kan udah 3 kali ya tidak berhasil gitu ya. Mudah-mudahan yang ketiga atau yang selanjutnya itu tidak ada malah ke resistennya ya, malah nembus area resistennya. Ini yang kita harapkan gitu ya. Jadi jangan mengulang lagi keempat. Ini kan lama-lama melemah nih guys ya. Lama-lama melemah smart money-nya lama-lama nggak kuat juga karena banyak yang jualan gitu ya. Lama-lama nggak kuat ya jebol juga. Ini yang bahaya buat Archie. Oke, tetap diperhatikan untuk potensi besok kita coba cek dulu ya dari sisi analisa transaksinya seperti apa. Apakah bagus atau jelek ya kita coba cek ya.
Tanggal 2 Januari ya RX masuk ya 76.000, namun AK-nya 78.000. Ya AK lebih banyak 2 ribuan lah ya. Terus GR jualan 48.000. Nah, GR ini jualan GSQ, AI, ya, XL, ya. Ini dia 48.000 ya. Jadi secara nggak langsung, sebenarnya ini sedang terjadi distribusi, guys, ya. Dari top 3-nya aja udah kelihatan distribusi, ya. Jadi kemungkinan untuk tanggal 5 Januari 2026 besok gitu ya akan masih ke selatan gitu. Tapi ada kemungkinan juga ke utara, guys. Jika memang RX ini niat mengakumulasi lagi. Tapi kan di sini sudah ini average-nya juga udah tinggi ya. Masa iya akumulasi di harga atas sih gitu ya. Ya, tinggal kita lihat gitu ya tanggal 5 Januari-nya seperti apa. Oke? Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu HRTA, Harta. Harta hari ini ya ditutup apa tidak menguat ya, tidak menguat juga tidak turun gitu. Tadinya sempat dibawa turun namun berhasil close ya sama dengan open ya, close sama dengan open. Nah, sebelumnya kan di sini dia juga ada breakout ya, breakout di sini. Dan kalau kita lihat sebelumnya juga dia kan breakdown, bukan breakdown ya, gap down ya. Dia dibuka turun gitu ya, dibuka turun. Meskipun candlenya hijau, kemarin saya bilang meskipun candlenya hijau, tapi ini dibuka turun gitu. Itu yang harus teman-teman paham, oke? Hari ini nampaknya buyer juga masuk ya di harta sehingga membuat harganya sama dengan close, sama dengan open gitu ya, close sama dengan open. Nah, ini yang harus dicek lagi secara teliti. Apa yang terjadi di harta? Kita cek analisa transaksinya terlebih dahulu, guys. Oke. Dari sisi analisa transaksinya sendiri, ya kalau kita cek foreign-nya itu nampaknya sih, nah kan kelihatan ya, jualan ya. AK 52.000 ini udah jualan ke tiga brokernya, RK apa RX, XL, SQ. Dan yang perlu teman-teman ketahui, kalau ada baris yang berkurang, baik di sisi buyer maupun seller, itu menandakan, nah kalau sekarang kan di sisi seller nih, barisnya berkurang kan. Ini menandakan banyak pihak ya yang sedang jualan atau sedikit pihak ya yang sedang jualan, mendistribusikan barangnya ke banyak pihak ya. Ini kan sedikit pihak ya, AK, GR, BK. Ini mereka sedang jualan. Ini fix distribusi, tapi lagi-lagi yang nampung RX nih kebanyakan ya sama XL ya. Nampaknya sih besok masih akan ke selatan untuk HRTA. Seperti itu guys ya untuk tanggal 5 Januarinya. Oke, kita lanjut ke saham perkapalan. Lihat. Nah, lihat. Nah, kemarin ada yang request juga kan saham Leat. Padahal hari sebelumnya sudah saya analisa juga untuk saham Leat. Nah, saham lead ini saya bacanya lead aja ya biar enak gitu ya. Saham lead ini ya, ini kan sebelumnya breakout ya teman-teman. Kalau teman-teman pahamin ini sebelumnya breakout. Nah, ini ya, tuh breakout ya. Jadi ketika ini breakout, ya breakoutnya breakout tipis ya. Kita cek deh. Ini close-nya di berapa nih? Ini close-nya di berapa? Kita cek dulu ya. Oke, ini close-nya di 157. Nah, ini high-nya berapa sih? Ini high-nya di 155 ya. Artinya memang ini close-nya valid atau ini candle-nya valid breakout ya. Sehingga menandakan bahwa ketika suatu harga valid breakout, dia akan meneruskan ya. Apalagi breakout-nya dengan volume ya kan. Apalagi breakout-nya dengan volume, ya dia menandakan akan melanjutkan tren kenaikannya atau uptrend-nya ya. Terus apa maknanya candle merah ini? Ini sedang retest ya. Kalau teman-teman turunkan time frame-nya gitu ya. Nah, dia sedang melakukan retest. Kuat nggak nih gitu ya. Intinya begitu. Ya, ini kuat nggak nahan nih? Ya, kalau kuat bagus, bagus. Kalau tidak bahaya, kan gitu ya. Nah, ternyata ini kuat teman-teman ya. Ini kuat nih. Candle yang ini kuat nih ya. Ini kan retest sebenarnya tuh. Ini kuat. Jadi lead ya nggak perlu lama-lama dia langsung melanjutkan tren kenaikannya. Di samping itu ya di samping itu teman-teman sebenarnya bisa tarik aja nih
tren lainnya nih dari atas, dari bawah ke atas ya kan. Dia tidak sama sekali memotong tren lainnya nih ya kan. Tidak memotong tren lainnya sehingga ini pure ya ketika kena garis tren line di sini dia langsung boom naik seperti itu lead. Oke, lalu hari ini apa yang terjadi di saham lead ya? Kalau kita cek dari candlenya atau dari teknikalnya saat ini dia sedang dihadapkan resisten yang kuat juga teman-teman. Ya, dia sedang dihadapkan resisten yang kuat juga. Apakah ini akan kuat atau tidak gitu ya? Kita tidak tahu. Nanti kita sama-sama lihat aja. Ya, tapi kalau dari sisi analisa transaksinya sendiri, kita coba cek ya brosurnya apakah bagus atau tidak. Kita cek terlebih dahulu. Hari ini BK ya ada 390.000 lot. Dia dengan value 7 miliar. Ya, dia nampungnya dari XL dan PD. Ya, nampung dari Excel dan PD. BKCCAK artinya ya ini ada kesempatan besok ya bisa naik lagi. Dengan catatan, ingat dengan catatan teman-teman. Kalau AK-nya memang average-nya ya di atas nih di 180. Tapi kalau ternyata AK ini average-nya, harga rata-ratanya dia di bawah dan kenaikannya udah cukup tinggi, siap-siap ya. AK ini jualan, siap-siap teman-teman ya. Tanggal 5 Januari 2026. Ya, jadi nggak melulu ketika candlenya bagus begini, terus broker summary-nya bagus begini, besoknya pasti naik. Tidak, ya mungkin naik, tapi akan ada guyuran ketika si AK ini, ya ini AK tipikalnya trader teman-teman ya. Sama kayak kita-kita ini retail gitu ya. Naik dikit jualan, naik dikit jualan. Ya kalau yang agak besarnya kayak MG lah ya. Di MG kan Mamang Guyur kan dikit, naik dikit ya dinaikin harganya terus dijual. Nah kayak gitu, AK kayak gitu. Oke, begitu teman-teman ya untuk AK untuk saham lead. Kita lanjut ke saham perkapalan yang selanjutnya ya. PJHB. Nah, ini saham yang baru banget sebenarnya ya. PJHB ya kalau kita lihat dari awal IPO sih sekarang sedang di bawah harga di bawahnya malah ya. Tapi kalau kita lihat dari candle hari ini ataupun 2 hari yang lalu, ini candlenya bagus teman-teman ya. Candlenya bagus banget ini itu ya. Dia ini candlenya Marubozu ya. Ini candle bagus banget kalau menurut saya ya. Karena ini candle Marubozu, dia tidak ada ekor sama sekali ya. Kalau kita turunkan time frame pun ini bagus tuh kelihatan kan. Nah ini di bawah langsung naik, di bawah naik, di atas pun dijaga langsung nggak ada bantingan, nggak ada guyuran. Apa yang terjadi di analisa transaksinya untuk saham PJHB? Kita coba cek dulu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di PJHB ini nampaknya foreign mulai masuk teman-teman ya. Pantas aja bagus ya. Foreign mulai masuk dia AK ya ngambil barang YPXL tuh ya 76.000 dan 62.000. Ada ZP, ada MG juga Mamang Guyur bener. Ini udah paketan teman-teman ya. Ada AK, ada MG nih. Ini paketan lengkap nih. Jadi kalau besok ada guyuran, ya biasanya ini dari MG. MG di 300 ya. Di 300. Kalau besok ada kenaikan 10% aja mungkin, atau 15% aja. MG mungkin udah jualan. Nah, hati-hati. Kalau MG jualan, takutnya akan nih ke-trigger buat jualan juga gitu. Jadi jangan FOMO. Dicukupkan aja kalau memang cuan gitu ya. Oke, untuk besok sih masih ada potensi ke atas, tapi hati-hati dengan guyurannya ya. Untuk PJHB, untuk itu hati-hati dengan guyurannya teman-teman. Nah, itu ya untuk perkapalan ya. Lanjut deh ke saham perkapalan yang selanjutnya, yaitu Bull ya. Saham Bull. Sebenarnya Bull ini udah naiknya udah tinggi banget ya, gitu. Saya pernah bahas juga saham Bull ya di harga berapa gitu. Cek aja di video saya sebelumnya gitu ya, saya udah sampaikan. Dan hari ini juga bagus sebenarnya candlenya ya. Lebih dominan buyer dan dia sudah breakout ya, nih breakout area ini nih. Breakout area resistennya. Saya tandakan dulu di sini. Nah, untuk bull arah selanjutnya kemana? Nah, untuk arah selanjutnya, kalau kita cek dari sisi analisa transaksinya terlebih dahulu deh, ya. Bull apa yang terjadi? Kita mau tahu nih pergerakan smart money-nya kemana nih? Apakah dominan jualan, ya, atau bagaimana? Nah,
Ternyata hari ini yang makan punya CP nih ya, CP itu AK. Terus BK ya juga akumulasi 297.000. Nah, ini balance sebenarnya ya antara BK, AK, ZP terus CPM UTS ya. Lalu dari sisi retail sendiri ya. Nah, retail masuk di sisi buyer ya, XL, SQ, terus ada DR ya. Nah, ini retail kan. Nah, ini yang harus dicek kembali. Kenapa? Dicek kembalinya adalah si AK-nya ini. AK-nya ini punya average-nya berapa? Apakah beneran 476 atau jauh di bawahnya lagi? Itu yang perlu diperhatikan, teman-teman ya. AK sebelumnya loh. AK sebelumnya langsung jualan tuh 437 ya. Berarti hari kemarin AK jualan. Nah, hari ini ya berarti AK nampung lagi nih sebenarnya ya. AK nampung di 476. 476 tuh sekitaran sini. Artinya kalau kita cek balik ke chart ya, AK itu udah floating profit berapa? 476. Ya, kita coba gambarkan ya dari 476 ke atas dia sudah floating profit itu kisaran 6%. Mungkin kalau naik lagi besok naik tinggi gitu di sini 15%. Mungkin akan ada guyuran teman-teman ya. Jadi tetap waspada. Sama kayak ini kan tuh. Ketika naik tinggi besokannya apa? Turun kan harganya gitu. Baik yang taking profit lah dan ini hal wajar sebenarnya. Wajar gitu. Jadi mereka mereka ini smart money ini ya mereka juga mau profit kan makanya retail kita kita ini sebagai retail harus lebih smart dari mereka oke oke untuk bull seperti itu ya gambarannya untuk tanggal 5 Januari 2026 kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham HUMI. Nah, saham HUMI ditutup ya arah ya, ditutup arah dan kalau kita cek sebelumnya memang dia sudah breakout ya. Breakout area ini nih tuh dia breakout ya, dia breakout. Nah, apa yang terjadi di saham HUMI ini? Nah, saham HUMI ini ternyata dia sudah all time high ya. Dia sudah all time high dan ya nah ini ya, tuh all time high dia. Congratulations buat teman-teman ya yang hold barang ini atau saham ini dari bawah gitu ya. Nah, kalau kita coba cek ya dari sisi analisa transaksinya untuk Humi sendiri seperti apa? Coba kita lihat dulu ya. Hari ini nampaknya wah, angka masif banget ya. Excelnya juga jualan ya, jualan banget nih dia. Akan nampung ya 1,4 juta ya dari mana? Dari Excel. AK, BK, MG, ZP. Wah ini udah mantep sih gitu ya, mantep 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 gitu. Nah tinggal cek aja nih ya, dicek kalau AK nih, AK ini dari kapan ya dia akumulasinya. Nah tanggal 30 dia akumulasi itu kan di harga 259. Tanggal 29-nya gimana dia? Tanggal 29-nya juga akumulasi. Nah, teman-teman tinggal cek aja average-nya dia di berapa, kira-kira dia jualannya di harga berapa gitu, teman-teman. Nah, itu yang harus diwaspadai, oke? Jadi seperti itu untuk saham HUMI dan saham perkapalan. Saya lanjut ke sektor selanjutnya yaitu saham Mina. Saham Mina, hari ini juga katalisnya positif ya dia ya. Naiknya nggak kira-kira sampai 19% ya. Jadi orang-orang mungkin udah skeptis di sini nih, wah ini udah turun tajam banget ini gitu ya. Ya bisa jadi ini juga bukan apa, tidak breakout area resist di sini, bisa jadi juga turun lagi gitu. Jadi nggak ada hal yang pasti ya teman-teman ya. Nggak ada hal yang pasti, makanya tetap ya kita manajemen risikonya diatur lah ya. Gitu, manajemen risikonya diatur. Dan untuk Mina ya memang arahnya sih, arahnya dia menuju resisten. Tinggal kita lihat aja resistennya kuat nggak untuk ditembus nih. Arahnya dia kan begini ya, menuju resisten ya. Kuat nggak ditembus nih gitu ya. Gitu. Kalau kuat ya alhamdulillah gitu. Kalau nggak kuat ya kita lihat dulu nih analisa transaksinya ya. Untuk saham Mina. Nah, saham Mina apa yang terjadi nih di analisa transaksinya? Hari ini BB ya nampung 389.000 lot, ada AZ juga, ada AI juga ya. Dan ya
Ada SS juga jualan, ternyata banyak ya dia 596.000. Jadi yang nampung BB dan AZ ya. Dia jualan yang nampung BB dan AZ, terus CC-nya jualan, ZPAK jualan ya. Jadi ini ada gabungan retail dan smart money ya. Jadi ya teman-teman bisa cek ya di sini ada XC, di sini ada XL, ada YP, ada MG juga. Nah, nampaknya sih besok akan ada koreksi dulu lah ya. Koreksi sehat ya gitu ya. Karena retailnya ada banyak di situ gitu ya. Oke, untuk minus seperti itu. Lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham Bufa. Saham Bufa juga hampir mirip-mirip kayak Mina ya. Kita mungkin berpikir udah selesai nih gitu. Ternyata dia rebound ya. Dia rebound dan hari ini dia ditutup 7%, naik 7% ya saham Bufa ya. Apa yang terjadi? Kita cek juga di analisa transaksinya. Ya saham Bufa siapa nih yang gerakin? Apakah smart money lokal atau forex? Nah, nampaknya smart money lokal ya, LG itu nampung 156.000. Dia nampung punya XL nih, sama nampung punya SS ya. Ini sudah sudah fix akumulasi sih, ya harusnya ya. Dari LG doang gitu ya. Dan AK-nya masuk ya. Sementara di sisi kanan ada XASQ PDXC ya ini retail lah ya. Retail ada di sisi kanan jauh lebih banyak. Kemungkinan besok masih akan ke utara untuk Bufa teman-teman ya. Bufa akan ke utara teman-teman insya Allah tanggal 5 Januari. Kalau enggak pun berarti besok akan koreksi. Oke gitu ya. Disclaimer on ya teman-teman ya. Disclaimer on. Saya tidak mengajak jual maupun membeli. Oke. Oke, kita lanjut ya untuk saham selanjutnya yaitu saham JPFA. Nah, ini saham JPFA harusnya sih tahun ini jadi tahun yang bagus ya buat dia ya. Karena kan ada katalis dari MBG ya kan, gitu ya. Harusnya sih dan melihat potensinya bisa menaikkan profit mereka sih. Ya, nah, hari ini dia ditutup menguat 10% lebih ya dan langsung breakout kan di sini kan tuh ada area breakout dan ya di area sini teman-teman kalau lihat ada membentuk ini ya membentuk pattern kira-kira pattern apa? Ayo tebak. JPFH membentuk suatu pattern kira-kira pattern apa nih? Saya gambarkan nih ya. JPFA nih saya gambarkan tuh ya JPFA. Dia membentuk suatu pattern dan patternnya sudah di breakout. Mantap teman-teman ya. Tuh, dia membentuk suatu pattern dan patternnya sudah di breakout. Oke, jadi untuk JPFA seperti ini dan ya kita cek juga deh analisa transaksinya. Ada apa di JPFA? Dan ya, ada OD, YU, BK, AK ya. Ini mereka akumulasi yang jualan LG, ya, yang jualan YP, XL, XC, PD, retail di kanan semua. Udah, besok harusnya ke utara lagi teman-teman. Amin. Ya, selamat ya holder JPFA, selamat. Ya, hapcu, hapcu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu MBMA. Di MBMA ini juga menarik ya teman-teman ya. Menariknya kenapa? Ya, teman-teman kalau lihat nih ya. Jadi MBMA itu, nah ini kalau teman-teman paham struktur market ini kan low, ini high, ini low, ini high, ini low, ini high ya kan, ini low, ini high, dan ini teman-teman, ini kan low ya. Dan di sini juga low. Low di sini belum menembus low yang ada di sini. Jadi ini low-nya masih dalam kondisi yang uptrend, teman-teman ya. Jadi polanya nanti akan seperti ini. Dan pola seperti ini, ya ini masih dalam kondisi uptrend, bukan pop, bukan apa, bukan downtrend. Ya, ya tidak bisa dibilang juga patah tren karena tren yang ada di sini atau low yang ada di sini ini belum di breakout dengan body candle yang valid ya gitu. Dan kalau kita cek dari si analisa transaksinya MBMA, siapa yang menggerakkan hari ini? Oke, ternyata yang menggerakkan hari ini ada AK. AK beli 515.000 ya, 31 miliar dia beli.
Ya, ini semua dimakan nih punya MG, YPXC, ya ini semua dimakan sama si AK. Udah ini fix akumulasi, besok nampaknya mesti akan ke utara ya teman-teman ya. Congratulations, up to ya buat teman-teman holder MBMA. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu DKFT. Nah, DKFT ada apa di DKFT? Teman-teman harus perhatikan ya swing high dan swing low ya. Nih swing high-nya dan ini swing low-nya ya teman-teman. Ya. Nah, ini merupakan area konsolidasi atau sideways ya. Kalau ini atasnya dijebol, ini akan membentuk suatu pola ya teman-teman ya. Akan membentuk suatu pola. Pola apakah itu? Bagi yang tahu silakan di komen aja ya. Bagi yang tahu di komen aja kira-kira apa polanya. Oke? Dan ya, kalau kita cek analisa transaksinya ada apa di DKFT hari ini? Ternyata di DKFT hari ini BKZP ya akumulasi yang jualan XL YPXC ya. XL YPXC ini kan retail ya. Retail ini ya biasanya sih kalau yang belinya atau yang akumulasinya si BKZP AK udah paket lengkap ya. Mudah-mudahan besok langsung ke utara ya. Mudah-mudahan besok langsung ke utara karena retailnya udah banyak di sebelah kanan teman-teman ya. Jadi untuk tanggal 5 Januari akan ke utara. Oke. BTW bagi teman-teman yang pengen apa dianalisa sahamnya atau pengen request ya analisa saham apa boleh di komen ya. Nggak usah malu-malu komen aja tinggal ketik doang kan. Tapi jangan lupa di like dulu video ini ya, biar teman-teman yang lain juga kebagian nontonnya. Dan juga subscribe ya, subscribe channel Saham Upside ya, biar kita bisa lebih berkembang ya, biar saya juga bisa lebih semangat ya bikin konten-konten video analisa seperti ini. Oke, gitu kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Dewa ya, saham Dewa. Nah, di saham Dewa ini setelah sebelumnya ya, ini sempat kemarin saya sempat khawatir ya. Kenapa? Karena di hari sebelumnya atau di tanggal 30 Desember ini kan muncul candle Morning Star atau apa hammer terbalik kan gitu ya. Nah, ketika muncul candle ini biasanya dilanjutkan dengan penurunan, tapi hari ini berbeda teman-teman. Hari ini spesial, nggak pakai telur. Hari ini spesial ya karena mungkin karena masih awal tahun ya gitu ya. Hari ini gap up dan di bawah naik ternyata. Wow ya. Gap up-nya sendiri itu dia berapa persen? Coba lihat ya. Gap up-nya sendiri sudah hampir 2% lebih ya. Gap up-nya sendiri 2% lebih. Ini yang bikin spesial ya Dewa ya. Dan hari ini ya kalau kita cek dari analisa transaksinya untuk Dewa sendiri nampaknya sih foreign ya yang menggerakkan sahamnya ya. Tapi kita coba cek dulu ya. Dan ya benar ya, AK sendiri no ya 1,8 juta. Wow, dengan value apa dengan nilai 134 miliar ya. Artinya udah ini mah fix akumulasi sih ya. Ini fix akumulasi tinggal kita lihat aja AK ini punya average di berapa ya. AK ini punya average di berapa gitu. Jadi ketika AK average-nya memang tinggi ya kita percaya diri aja. Tapi kalau average-nya memang average harga bawah, nah itu hati-hati sih. Ya. Jadi AK ini mungkin besok masih akan bisa naik dengan catatan AK memang average-nya harga bawah. Harga bawah, harga atas. Kalau average harga apa average dari broker AK ini harga bawah, ya udah siap-siap guyuran. Ya, gitu. Catatannya seperti itu ya untuk saham Dewa ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke saham Bumi ya. Ini salah satu kandidat yang mau MSCI. Nanti saya akan bahas di video eksklusif ya, saham-saham apa yang berpotensi untuk MSCI ya. Apakah saham B atau ke saham C atau P? Ya, kira-kira apa tuh ya. Nanti saya akan buatkan video secara. Ada yang mau videonya? Kalau mau boleh komen dulu ya. Ya, oke. Kita lanjut ya ke saham bumi. Saham bumi berhasil breakout ya. Setelah sebelumnya konsolidasi singkat sih sebenarnya gitu ya.
Dan ini sebenarnya membentuk suatu pola gitu ya, walaupun polanya kurang jelas, tapi kita kalau turunkan time frame-nya, ini jauh lebih jelas teman-teman. Kira-kira pola apa? Ayo tebak, kira-kira pola apa? Dan hari ini ya dia ditutup naik 14%, nggak ada yang nyangka teman-teman ya. Memang dia mau ngejar target MSCI sih narasinya ya. Kita cek analisa transaksinya dulu deh. Ya, siapa yang ngegoreng nih? Ternyata AK lagi ya, kan 16 juta ya, 1,5 triliun dia sendirian dia akumulasi. Wow, duit semua nih teman-teman, 1,5 triliun ya. Jadi XL, XC, YP juga udah pada keluar tuh. Ya, XL, XC, YP, terus ada NI juga SQ ya. CPXA udah pada keluar ya. Jadi untuk saham bumi ya lagi-lagi harus lihat average-nya. Average AK di berapa ya. Dan free float bumi ya bagaimana ya. Sampai harga berapa nih biar bisa masuk MSCI. Itu yang harus diperhatikan ya teman-teman. Untuk saham bumi. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham BKSL. Ya, saham Stool City ya ini sudah kemarin sudah dibahas juga gitu ya. Dan hari ini dia ada gap up juga ya. Dia ada gap up tapi ya kalau teman-teman lihat kan track record sebelumnya dia naik 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 tinggi langsung dibanting jebret, nggak ada koreksi ke atas sedikit dulu, nggak ada ya. Cuma pas di bawah nih gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan apakah benar sudah akan rebound kembali meskipun memang dia masih dalam kondisi uptrend ya. Uptrendnya memang uptrend yang cukup apa ya, cukup rumit karena dia tidak menjebol area support yang ada di bawah gitu. Ya, nih, jadi kan ini nih saya jelasin. Ini kan low, ini high, ini low, ini high. Nah, ini tidak dijebol oleh yang sini kan. Artinya ya ini malah dijebol tuh yang atas tuh, ya kan? Dia kan turun ke sini untuk apa? Untuk naik sampai ke atas. Harusnya gitu ya. Ini kan harusnya ya, mudah-mudahan bener gitu. Nah, kita coba cek dulu dari analisa transaksinya deh. BKSL ada apa di BKSL? Nah, analisa transaksinya sendiri, IF ini jualan dia ya, 19 miliar. Yang nampung AK XLPD. Nah kan bener kan? Ya. BKSL yang nampung ada retail ya XLPD, terus ada si LG ya, ada BQ juga gitu. Nah, ini biasanya besok akan koreksi terlebih dahulu. Sudah clear ya. Jadi seperti itu gambarannya untuk BKSL tanggal 5 Januari 2026. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham energi ya. Oke, setelah sebelumnya ini kan breakout nih ya. Wow, breakout konsolidasi. Terus breakout ya kan? Ini breakout akankah langsung konsolidasi dulu atau langsung terbang kembali? Ya, dia breakoutnya pun breakout tipis gitu ya, nggak tebel ya. Dia cuma naik 2,5%. Kita cek dulu dari analisa transaksinya deh ada apa nih di energi. Ya, di energi untuk tanggal 2 Januari ada, oh ternyata IF mesti jualan juga tuh ya. IF jualan 42 miliar guys. Oke. Yang nampung KZXL BK ya. 255 ribu lot ya. Yang nampung, nah ini KZXL. Ada XL-nya ya, nyelip MG, CP, terus ada PD juga, ada XC juga. Nampaknya besok masih akan koreksi ke selatan guys untuk saham energi. Oke, seperti itu kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu koin. Ya. Nah, saham koin ini ya, kalau kita cek, dia sedang menguji area resisten become support ya. Nah, yang ada di sini. Dia sedang menguji dan ya berhasil rebound ditandai dengan candle apa nih? Candle Marubozu ya, atau bisa dikatakan bullish engulfing lah ya. Dan hari ini naik tipis 1% ya, naik tipis 1%.
Nah, jika ingin melanjutkan tren kenaikannya, saham koin ini harus melewati resisten yang ada di sini terlebih dahulu, ya. Nggak usah muluk-muluk ke atas ini, yang ini dulu gitu ya, yang ini dulu, baru dia bisa melanjutkan sampai sini. Ada apa di hari ini saham koin? Siapa yang menggerakkan harga hari ini smart money-nya? Apakah foreign? Nah, foreign ya. Oh, Excel jualan ternyata 17.000. Nah, kayaknya ini smart money ya. Dia jualan 6 miliar, BK juga nampung ya 15.000. Ya, ini masih biasa-biasa aja sih. Besok nampaknya masih nggak jauh-jauh dari harga sekarang sih ya. Nggak jauh-jauh dari harga 3940 besok. Oke, seperti itu untuk saham koin. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BRMS. Oke, di saham BRMS pun ya. Ini kan sedang menguji area resistennya yang nah ini ya minor resist ya. Ini resisten yang kuat ya. 3 kali, 4 kali baru dia bisa tembus ya. Ini area resist yang kuat ya sedang berupaya bertahan di area sini. Mudah-mudahan kuat ya untuk BRMS. Dan kalau kita cek ya dari sisi sini, ini dia kan sudah breakout ya, sudah valid breakout ya. Ya memang setiap habis breakout biasanya akan koreksi terlebih dahulu. Ya kita tunggu aja koreksiannya sampai mana. Ya kalau memang sudah valid, baru nanti bisa tuh dibuatkan trading plan-nya. Oke, kita coba cek analisa transaksinya terlebih dahulu. Ya, untuk saham DRMS, analisa transaksi hari ini, tanggal 2 Januari, ya, AK diakumulasi ya 747.000 AKBKTP RX. Wah, ini paket lengkap ya nampaknya. Ya wes, besok kayaknya masih akan ke utara guys. Ya siap-siap aja untuk saham BRMS. Ya, karena saat ini juga masih ada berada di area supportnya ya, support terdekatnya ya, area resistnya juga masih jauh. Oke, gitu ya untuk saham BRMS. Dan kalau kita cek ke saham yang berikutnya, ini ada satu saham yang fenomenal, IMPC. Nah, IMPC, wah nggak ada yang nyangka sebenarnya IMPC bisa naik setinggi ini ya, gitu ya. Oke, di MPC ini sebenarnya hari ini dia tidak ini ya, tidak naik, tidak turun ya di situ-situ aja. Kalau kita cek dari analisa transaksinya, ada apa yang terjadi di MPC? Di MPC hari ini tanggal 2 Januari, ternyata RF-nya akumulasi RF BKLG. Namun yang jualan YUZP ya. Nah, ini ya seimbang lah ya. Karena YU jualannya ke RF dan BK, sementara BK juga nampungnya dari ZP dan YP gitu ya. Jadi untuk besok nampaknya harganya masih akan di situ-situ aja 3930 kurang lebih. Upside-nya mungkin 1 sampai 2% gitu ya. Oke, untuk IMPC begitu, lalu kita lanjut ke MTEK. Ya, ada apa ya ini MTEK? Ya, MTEK, waduh, ini bahaya banget sebenarnya ya. Ini bahaya banget, guys. Kenapa bahaya? Ini kalau nembus area ini kan fix ya membentuk suatu pola. Kira-kira pola apa nih ya? Kira-kira pola apa? Saya kasih unjuk ya. Satu, bentar. Nah, ini satu, dua, tiga, tuh ya. Kira-kira membentuk suatu pola apa tuh? Ini kalau tembus beneran bahaya banget ini. Ya, hati-hati ya untuk MTEK. Dan kalau kita cek dari analisa transaksinya MTEK, siapa yang mesti jualan? Apakah ZP mesti jualan atau siapa? Ya, ZP mesti jualan ya. YU 101.000, value-nya 11 miliar. Oh ya, ini mesti banyak yang jualan MTEK ya. Jadi besok masih akan selatan nampaknya. Oke, kita lanjutkan ke saham yang berikutnya. Ada MTEK ya, tentu ada SCMA. Ya, 11-12 dengan MTEK tadi ya. Meskipun dengan adanya IPO Supa ya.
Tapi itu tidak apa ya, tidak menjadi jaminan bahwa MTech dan SCMA ini akan langsung rebound habis-habisan. Tidak, ternyata ya teman-teman ya. Justru market meresponnya sebaliknya. Nah, ini juga berbahaya ya, karena membentuk suatu pola juga nih, dan ini berbahaya teman-teman. Nah, bagi yang tahu pola ini, boleh di komen aja ya, kira-kira pola apa, dan kalau tembus pola ini akan sampai ke berapa. Itu yang harus diperhatikan. Lalu, kita cek juga siapa yang menggerakkan market hari ini smart money-nya. Untuk saham SCMA, ya kita cek. Nah, ternyata ya CCBK BQ AK ZP ini jualan. Yang masuk di sini ada YU ya, DXXL, DRNI, YP, MG. Nah, ini juga banyak retail di sini. Besok kalau di sini masih banyak retail sih harusnya ke selatan dulu ya untuk saham SCN. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke INET. Nah, INET. Nah, ini INET sebenarnya tinggal menghitung hari. Ya, hari ini candlenya naik turun nih. Ya, penuh ketidakpastian sebenarnya. Ini orang juga jadi ragu kalau mau beli, ya kan? Mau jual juga sayang gitu ya. Ya, jadi seperti ini nih. Banyak banyak apa? Banyak ekor-ekornya. Oke, tapi kalau kita cek dari analisa transaksinya sendiri, untuk saham Inet itu hari ini ya tuh yang beli CP, MG, GR, DU apa DR, YU ya. Terus yang jualan YB, CC, YP, XL, PD ya. Retailnya banyak juga nih di sebelah kanan ya, tapi di sisi kiri juga banyak retailnya juga gitu, sekuritas retail. Tapi tidak menutup kemungkinan ini tuh smart money, bisa jadi ya kan? Gitu ya. Jadi besok sih masih akan ya kurang lebih di harga yang mirip-mirip lah ya, plus minus 2% lah ya kurang lebih kan. Gitu ya untuk saham Inet. Kita lanjut ke saham WiFi. WiFi apa WiFi ya? Oke, saham WiFi, WiFi gitu ya. Kita cek dari struktur marketnya terlebih dahulu. Nah, ini kan low ya. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini high ya, valid high. Nah, ini sedang mencari low terbarunya, teman-teman. Ya, terus nanti melanjutkan ke high yang selanjutnya. Kalau kita cek dari analisa transaksinya sendiri, untuk saham apa tadi ya? WiFi. Oh, analisa transaksi nulisnya. Untuk saham WiFi ya, kalau kita cek, nah ini ya, CCMG ya yang mayoritas nih jualan ya, CEB tuh ya. Dominan jualan ya, top one sellernya ya. Jadi nampaknya besok mesti akan ke selatan lah ya, gitu. Kalau terus-terusan jualan. Karena narasi yang disampaikan ya, ini nampaknya masih menunggu MSCI dulu nih. Ya, nampaknya akan ada sesuatu lah ya dari WiFi ini yang bikin tuh harga dia kalau jebol artinya kan market udah nggak percaya nih sama WiFi kan. Dia harus jebol high-nya biar market lebih percaya kan sama WiFi baru mungkin right issue ya kan gitu. Kalau harganya udah mahal. Oke, kita lanjut ya. Saham yang berikutnya yaitu BBYB. Nah, saham BBYB ini kalau kita cek ya, ini menarik banget. Kenapa? Karena di saham BBYB ini kalau kita tarik garis trend line, nah ini ya, tuh. Dia masih super uptrend, teman-teman ya, super uptrend dan kalau kita cek juga di sini kan dia sudah breakout area resistnya ya. Tuh, sudah breakout valid. Memang saat ini dia sedang mencari titik low terbarunya, teman-teman. Dia sedang mencari titik low terbarunya dan kemungkinan setelah itu dia akan melanjutkan tren kenaikannya. Nih, ini kan high, ini low, ini high, ini low, nah ini high. Seperti itu gambarannya, teman-teman. Ya kalau gambar mah gampang kan ya, tapi kita cek juga analisa transaksinya biar lebih mantep ya. Kalau dari sisi analisa transaksi, tanggal 2 Januari, nah ini XL, YP pada keluar ya, XC pada keluar tuh ya. Nah,
Terus di sisi kirinya, sisi buyernya ada CP, CC, OD, YU, KK, ya ada PD di sini satu ya. Dan ya nampaknya besok sih masih akan di situ-situ aja ya kurang lebih ya. Sampai bener apa sampai ada foreign lah paling enggak yang di top 1 atau top 3-nya. Oke. Gitu untuk BBYB. Kita lanjut. Nah, ini saham request yang terakhir yaitu CBRE. CBRE ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Gitu ya meski meski ada kabar right issue gitu ya. Nah, kita juga harus lihat juga nih dari sisi patternnya. Nah, patternnya seperti apa? Menggambarkan seperti apa? Ya, memang di sini ada potensi falling wedge, gitu ya. Tapi bisa jadi ini lanjut ke bawah karena ada candle yang panjang ini nih. Ini jangan dilupakan sebenarnya ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk hari ini memang dia menguat 2%-an ya. Tapi kita coba cek ya dari sisi analisa transaksinya. Apa yang terjadi? Ya, nah, dari sisi analisa transaksinya ternyata untuk CBRE yang jualan tuh PD, YP ya 1,3 miliar ya si PD. Terus ada YP, ada AK, AZ dan yang masuk ya ada MG, terus ada XL, XC ya besok kayaknya sih mesti akan ke selatan ya untuk CBRE. Oke, gitu teman-teman untuk video analisa pada kesempatan kali ini. Kalau teman-teman ada request saham, boleh di komen-komen aja. Jangan lupa teman-teman di like ya. Biar tuh teman-teman yang lain bisa kebagian nonton video ini. Siapa tahu mendapatkan point of view yang berbeda ya kan, gitu ya. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Subscribe kan gratis ya teman-teman ya, nggak bayar. Biar channel ini lebih berkembang teman-teman. Biar saya lebih semangat deh bikin videonya. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you for watching this video and see you on the next video.